Ambo Buya, anak ambo tuh indak di pesantren, inyo di Politeknik Negeri Padang, tapi sholatnya indak tinggal. Tapi adonan ingin ambo tanyakan ke Buya Ustadz Somad, aduh cik, apa pertanyaannya Bu? Anak ambo tuh kalau sholat duha itu berkunut Ustadz. Jam baranya sembahyang jam 8. Itu bukan duha berkunut Bu, itu sholat subuh kesiangan. Adik-adik, mohon maaf jangan tersinggung ya. Ada laki-laki zaman sekarang ini nama penyakitnya playboy cap tupai. Habislah pohon kelapa itu belubang. Lompat sana, lompat sini, lompat. Ada lagi namanya playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Habis semua kena cedok. Itu tidak ada di Politeknik Negeri Padang. Semua yang ada di sini baik-baik insya Allah. Dari bunyi aminnya ragu. Kalaupun ada yang baik, ada yang nakal, mudah-mudahan itu masa lalu Ustaz. Masa depan kita tatap yang lebih baik. Beristighfar, bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Cukup dengan istighfar? Enggak. Mandi taubat. Di mana mandi taubat Bu ya? Ya di toilet, di kamar mandi. Kalau ambo mandi taubat di Pantai Padang, bagus. Mandi tobat Pantai Padang, masuk ke dalam, bukan cuma dosa hilang, urangnya hilang sekali. Sesudah mandi tobat, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Dosanya perlu disabi, tidak usah sabi. Aku sholat sunat taubat 2 rakaat telah mengganggu anak orang, bini orang. Mereka tidak orang, cukup awak surang sih. Ditanya dari kawan sebelah. Sholat apa tadi? Sholat sunat taubat. Dosanya apa? Cukup antara aku dengan Allah. Allahu Akbar. Insya Allah diampunkan Allah semua dosa kita insya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah. Apalagi adik-adik masih muda, catatan dosanya belum banyak, masih putih bersih, silap sikit ya namanya juga manusia. Ini kan manusia semua yang di hadapan saya ini kan. Kira-kira kalau tangannya luka masih keluar darah kan? Pulang ke rumah ambil pisau silet potong. Kalau keluar kabel berarti transformer. Kalau keluar basi berarti robocop. Ini semua adalah manusia, punya hati, jiwa dan rasa. Memang silap salah itu sifat manusia. Siapa yang tak pernah ada silap salah dan dosa? Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua siapa yang paling banyak dosanya? Cobalah tengok anak-anak Politeknik Negeri Padang. Padahal mereka tahu jawabannya, tapi mereka memikirkan perasaan saya. Mereka tak ada menunjuk Ustaz tak mereka. Padahal dalam hati kurang. Saya di mana-mana tausiah hanya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Dimulai tadi jam 3 akan berakhir pada jam 4 insya Allah. Selesai jam 4 langsung wudhu sholat asar. Ketahuan. Berarti Ustaz tak sholat asar. Ustaz sudah dijamak takdim dengan Jumat tadi karena musafir. Adik-adik kalau musafir nanti boleh. Saya tiap hari jamak Pak Ustaz. Jamak qashar kalau jaraknya 88, sekian kilometer dari Pekanbaru ke Padang, itu sudah lewat jarak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tidak 1,5.
asar, zuhur, isya. Berapa lama? 4 hari 4 malam. Jadi Ustadz Somad berangkat dari Pekanbaru hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Senin baru zuhurnya 4 rakaat lagi. Tapi saya nggak bisa sholat berdiri Pak Ustadz, duduk di kursi. Saya nggak bisa duduk di kursi, sakit pinggang Pak Ustadz, bebaring miring ke arah kiblat. Miring nggak bisa, sakit tulang, telentang, matanya berkedip, Allahu Akbar, Allah. Nggak bisa telentang Pak Ustadz, pejam mata, sholat isyarat. Nggak bisa juga Pak Ustadz, kami sholatkan. Hayya 'alas shalat. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tapi ini dasar ngeje. Hayya 'alal falah wa angduluan lah. Imam tidak pernah marah, dosen tidak pernah mengamuk, tapi sampai masanya kau akan mati. Jangan berpikir malaikat masih lama. Ini salah satu yang kita rasakan. Saya tahu adik-adik sedang dalam keadaan bersedih. Ustadz Somad ini tak ada prihatinnya sama sekali. Kami sedang berduka. Kenapa Ustadz tak cerita tentang kematian? Kalau saya cerita tentang kematian, memang saya tak bisa rupanya ceramah lemah lembut tenggelam. Bisa. Marilah kita ingat mati. Judul kuliah umum kita sekarang adalah malam pertama di alam barzakh. Bisa, siapa bilang tak bisa? Tapi saya mau menyampaikan ke adik-adik. Nanti di akhir kita akan bacakan doa untuk saudara-saudara kawan sahabat kita. Yang pertama ingin saya sampaikan, berakhlakul karimah. Yang kedua, berpikir akademis. Ini Ustaz dapat judul dari mana? Ada tertulis di situ. Hah? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadila wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ustaz Somad itu katanya ustaz, pas masuk waktu asar dia ceramah terus. Enggak, dia azan langsung. Itu tadi menandakan sudah masuk waktu asar, tapi tunda sejenak sampai tausiah berakhir pukul 4. Mana boleh sholat ditunda? Masjidil Haram, masuk kita ke Masjidil Haram azan setengah jam baru iqamat. Tapi jangan gara-gara ini masjid bapak ibu adik dekat rumah dibuat setengah jam. Jamaah lama nunggu lama-lama. Tanya, kenapa belum qomat? Kata Ustaz Somad setengah jam. Ambo diberang di orang. Jadi artinya setengah jam masih ada kesempatan, karena kita ini ada acara. Nanti tetap sholat tetap sholat asar. Jangan gara-gara ini adik tidak sholat, meninggal ditanya malaikat, kenapa tidak sholat? Karena tausiah Abdul Somad. Ambolonan kanai. Ambo tidak salah ya Allah, lah ambo sampaikan. Jadi di antara ciri berakhlakul karimah adalah sholat, bukan somat. Ambo buya, anak ambo tuh tidak di pesantren, inyo di Politeknik Negeri Padang, tapi sholatnya tidak tinggal. Tapi adonan yang ambo tanyakan ke buya Ustadz Somad, aduh cik, apa pertanyaannya bu? Anak ambo tuh kalau sholat duha itu berkunut Ustadz. Jam baranya sembahyang jam 8, itu bukan duha berkunut bu, itu sholat subuh kesiangan.
Saya ingin mendengar berita mahasiswa Politeknik Negeri Padang pulang ke kampung halaman, ibunya terbangun, bapaknya terbangun jam sampai setengah. Papa, mama, sholat, menetes air mata mereka, air mata kebahagiaan. Anakku tidak di pesantren, anakku bukan di UIN, anakku bukan LC, anakku bukan dari Kairo, tapi Politeknik Negeri Padang, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berpikir akademis. Bagaimana berpikir akademis ini Pak Ustadz? Kalau berpikir itu ada bab 1, bab 2, mukaddimah, penutup, referensi. Bagaimana sesuai dengan para akademisi. Berpikirnya itu sistematis. Selama Ustaz Somad menyampaikan tausiah kuliah umum 40 menit ini, adik-adik paham? Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Seandainya tadi yang saya tanya bisa dimengerti, indah. Lalu apa yang disampaikannya? Entah. Adik-adik yang dimuliakan Allah, cobalah berpikir akademisi. Adik-adik membuat makalah, presentasi dengan berbagai macam. Ini luar biasa kampus. Jurusan prodinya 37 prodi. Mahasiswanya 7.000 sekian mahasiswa. Ustadz tahu dari mana? Makanya sebelum menyampaikan kuliah Pak tanya dulu. Bara prodi awak Pak 37 prodi. Mahasiswa awak 7.000 sekian. Ini dididik selama di sini berpikir secara akademis, runut, terstruktur, berreferensi. Jangan ngomong asal-asalan. Kenapa? Karena kalian adalah insan berpendidikan. Bukan orang pinggir jalan, bukan orang tidak makan bangku sekolahan. Ini adalah orang-orang. Ustaz Somad itu memangnya akademisnya bagaimana? Ustaz dulu pernah kuliah. Abdul Somad LC DESE PhD. LC itu tulisan LC singkatan dari licence. Bahasa Inggrisnya license. Sampai ke Malaysia jadi lesen. Orang Malaysia kalau bawa mobil ditanya, awak bawa kereta ada lesen ke? Sampai kita lesen ini artinya surat izin mengemudi. LC artinya lisen, artinya Abdul Somad diizinkan mengajar oleh Universitas Al-Azhar Kairo. LC. Ustadz Jalfatullah LC. Itu Pak Ustadz, itu DESE bukan kampung. Ini kok ditanya dia orang, Ustadz Abdul Somad Patang kuliah umum di Politeknik Negeri Padang. Iya, ambo lihat di YouTube tuh ada DESE. Ah, itu artinya jorong. DESE itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Dari Maroko, bahasa Prancis. Sebab Maroko jajahan Prancis. Kami wajib mengambil mata kuliah. Datanglah ambo madok ke rektor. Pak Rektor, bahasa Prancis kau bare, pulang ke kampung kami ndak lo dipakai. Lebih populer lo bahasa Minang lah bahasa Prancis kau leh. Kecek rektor, kamu mau belajar di sini, ikut aturan sini. Kalau tidak mau ambil mata kuliah ini, out. Tabayang beasiswa putui. Iyalah Pak Rektor, ikut saya lah. Dari huruf, dari percakapan sehari-hari yang rendah-rendah. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institut Kerajaan Maroko. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement Royaume du Maroc. Terima kasih. Tunggu dulu, belum selesai. Tunggu. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Terima kasih banyak. Merci beaucoup. Jadi mau tak mau wajib. Kenapa? Beasiswa. Kalau tidak ikut pelajaran putus, mati. Jadi belajar ini kalau ada ketakutan luar biasa. Saya tidak mau adik-adik bukan main gagahnya,
tanggal 1 sampai 10. Begitu akhir bulan, password 3 huruf, ma. Awal bulan, ma. Praktek, ma. Selesai wisuda, ma. Babini, saya mau mandiri. LC, license, DESE, Diplom Etudes Superior Approfondie, Maroko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maroko tuh dekat dari Maroke Ustaz. Saudi Arabia, naik ke teh Yordania, naik ke teh Palestina, ke kiri Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis Maroko, Samudra Atlantik. Habis Samudra Atlantik, Andalusia. Andalusia itu di mana Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Tahu.